Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini, pada hari Selasa, pekan sebelum Epifani ini sahabatku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Mari sahabatku yang terkasih, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Perkembangan teknologi pada kesempatan ini berkembang sangat pesat sahabatku yang terkasih. Lalu kemudian efeknya banyak orang menjadi lebih banyak kreatif sahabatku yang terkasih. Ada yang kreatif untuk memenuhi, mengembangkan, dan memudahkan berbagai kepentingan umum sahabatku. Namun ada pula yang kreatif demi mencapai kepentingan tertentu yang seringkali berlawanan dengan harapan banyak orang sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, ada juga orang yang karena kreativitasnya dapat merekayasa material dan data tertentu sahabatku untuk tujuan yang tidak baik tentunya. Bisa juga kita sebut dengan manipulasi data sahabatku. Misalnya, ada orang yang mengedit foto, video, atau berita-berita tertentu dengan tujuan menipu dan memberitakan berita hoax atau menciptakan kegaduhan. Bukan memberi kesaksian untuk membantu dan mencerahkan hidup banyak orang sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebagai contohnya kreativitas yang tidak baik itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan sahabatku dalam bacaan pada kesempatan ini tentunya. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menjadi saksi kebenaran atas apa yang ia sendiri lihat dan alami sahabatku. Ia tidak merekayasa berita loh, atau pengalaman yang dipercayakan kepadanya sahabatku. Dan sungguh akan tetapi pengalaman atau pengetahuan yang benarlah yang ia sampaikan atau sharingkan kepada yang lain sahabatku, sehingga mereka pun mendapatkan informasi yang baik, benar dan berguna sahabatku. Sahabatku yang terkasih, semoga kita pun tidak tergoda untuk melakukan kesaksian palsu apapun bentuknya, tetapi seperti Yohanes yang sungguh-sungguh mewartakan yang benar kepada sesama dan banyak orang sahabatku. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berilah kami keberanian untuk menjadi saksi kebenaran dan kebaikan kepada sesama kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan semoga hidup kami semakin menjadi ekspresi cinta dan kebaikan-Mu kepada dunia. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar dan kita berefleksi. Mari sahabatku, kita menjadi saksi kebenaran, mewartakan sukacita. Semoga menjadi ekspresi cinta dan kebaikan bagi banyak orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.